mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, untuk episode kali ini kita sudah menerima pertanyaan melalui Instagram kita. Kira-kira netizen pada mau nanya apa ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Pertanyaan pertama yang telah masuk ke Instagram kita adalah, bagaimana ya hukumnya bekerja di bimbel online yang menyediakan bimbingan belajar untuk persiapan siswa tes masuk STAN? Kira-kira apakah pekerjaan tersebut diperbolehkan dalam syariat Islam? Langsung saja ya kita tanya ke Ustadz. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita tentang bekerja di sebuah bimbingan belajar online untuk melatih siswa-siswa agar bisa lulus tes masuk ke STAN, itu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan, jazakallahu khairah atas sang penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepadanya di mana saja ia berada. Saya memahami dari pertanyaan ini adalah pertanyaan yang terkait dengan STAN itu sendiri, yang nantinya para lulusannya ini akan bekerja di perpajakan, ya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya ternyata ya Politeknik Keuangan Negara STAN ini, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, ini memiliki 4 jurusan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah jurusan akuntansi, kemudian yang kedua adalah jurusan pajak, kemudian yang ketiga adalah jurusan kepabeanan dan cukai, kemudian ada jurusan manajemen keuangan. Jadi bukan hanya ya perpajakan dan biaya cukai saja, namun ada akuntansi dan manajemen keuangan. Baik, dan sepertinya pertanyaan ini mengkerucut, bagaimana bila seandainya STAN ini menghasilkan lulusan-lulusan yang akan bekerja di perpajakan. Lalu bagaimana ketika ya menyiapkan para siswa-siswa agar bisa lulus, ya, membantu para siswa-siswa untuk bisa lulus dalam ujian masuk tes di STAN ini, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara seperti ini, ya. Yang barangkali nanti mereka tujuannya bekerja di perpajakan. Mungkin itu yang ingin dikerucutkan permasalahannya. Adapun bekerja di sebuah lembaga bimbingan belajar dengan akad yang jelas, dengan gaji yang jelas, ya, dengan aturan-aturan yang jelas, SOP yang jelas, insya Allah ta'ala ini halal, asalkan pembelajaran tersebut muatan materinya adalah materi-materi yang boleh-boleh saja, bukan perkara yang haram, maka ini boleh saja, ya, tentunya hukumnya adalah boleh, ya. Nah, permasalahannya adalah STAN-nya, yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, yang akan ya menghasilkan ya lulusan-lulusan yang bekerja di perpajakan, bea cukai.
Baik, ya para muslim rahimani rahimakumullah. Nah, kita mencoba untuk membahas tentang ya pajak itu sendiri, ya, pajak itu sendiri. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya pajak dan cukai yang mirip dengan itu, ya, sesungguhnya ini para ulama mereka terbagi menjadi dua pendapat, ya, mengenai hukum pajak ini. Ya. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ya, ada yang merinci. Yang mengharamkan secara mutlak, mereka memasukkan ini termasuk mukus, ya, yang disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Namun hadis ini diperdebatkan oleh para ulama, namun sepakat bahwasanya, ya, maks atau mukus ini adalah perkara yang diharamkan. Adapun hadis yang berbunyi la yadkhulul jannata sahibu maksin, tidak masuk surga petugas pajak, diterjemahkan demikian, maka hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh salah satu imam, ya, seperti contohnya kalau tidak salah Imam Ahmad dan yang lainnya. Namun ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, namun disahihkan oleh ulama yang lainnya. Baik, ya, yang jelas memang ada ancaman dalam hadis yang lain tentang maks ini, ya, maks ini. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kedua selain dari pendapat yang pertama ini, pertama pendapat yang mengatakan, ya, haram secara mutlak karena ini termasuk, ya, mukus, demikian yang diharamkan. Pendapat yang kedua dengan merinci, ya, pendapat yang kedua adalah dengan merinci, demikian, ya. Dan saya condong kepada pendapat yang kedua ini dengan cara merinci, yaitu apabila, ya, pajak itu diambil dari rakyat dan ini digunakan manfaatnya hanya untuk pribadi-pribadi para pejabat, ya, digunakan untuk kemaslahatan para penarik pajak itu, maka di sini menjadi sebuah keharaman dan berlakulah, ya, larangan-larangan, ya, muks itu, mukus atau maks atau mukus itu, demikian, ya. Maka diberlakukanlah hadis-hadis tentang larangan maks atau mukus itu kepada pajak model seperti ini. Adapun apabila pajak tersebut yang diambil dan ditarik dari rakyat atau masyarakat, kemudian maslahatnya dikembalikan kepada rakyat juga, seperti untuk, ya, operasional kenegaraan, begitu juga untuk fasilitas-fasilitas umum, ya, seperti, ya, perbaikan jalan, ya, begitu juga fasilitas umum yang lainnya, maka yang seperti ini bukanlah pajak yang terlarang, ya, ini bukanlah pajak yang terlarang. Nah, maka kita lihat apakah pajak-pajak yang berlaku di Indonesia ini, ya, adalah pajak jenis pertama atau pajak jenis kedua. Namun sering, ya, kita dapatkan, ya, iklan-iklan, ya, motivasi dari para pejabat untuk membayar pajak adalah untuk pembangunan, ya, baliho, iklan-iklan, ya, yang ada di baliho, begitu juga yang ada di tempat-tempat yang lain, ya. Pajak ini ketika dimotivasi para rakyat untuk membayarnya, ini dikembalikan untuk pembangunan fasilitas umum. Maka, ya, wallahu ta'ala alam, jadi pajak yang diberlakukan di Indonesia ini masuk ke dalam jenis kedua, yaitu yang maslahatnya kembali kepada mereka, yaitu para rakyat juga. Wallahu ta'ala a'lam. Oleh karenanya, ketika bekerja, ya, di pajak ini sebagai petugas pajak dengan jenis pajak yang kedua yang kita sebutkan, yang maslahat pajak ini kembali kepada
rakyat, maka ini boleh saja. Ini adalah boleh saja. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sehingga bekerja di sebuah lembaga bimbingan belajar online atau mungkin yang tatap muka langsung, yang menyiapkan siswa-siswa agar bisa lulus ujian masuk ke sekolah tinggi akuntansi negara ini, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan. Semoga Allah memudahkan kita dalam mencari rezeki yang halal. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua ya. Kayak mana ya Ustadz? Pertanyaan kedua yang telah masuk ke Instagram kita kali ini adalah, bagaimana ya mengatasi rasa khawatir terhadap kefuturan yang akan menimpa diri kita sendiri? Nah, bagaimana ya kawan-kawan? Ada yang tahu caranya? Mendingan kita tanya ke ahlinya saja ya kawan-kawan. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Ada saudara kita yang bertanya tentang rasa khawatir yang menerpa dirinya untuk jatuh kepada futur, yaitu kekenduran di dalam ketaatan dan kendur dari beribadah kepada Allah karena baru saja bertemu dengan teman lama. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Rasa khawatir kita terhadap sebuah kondisi yang buruk ini menunjukkan bahwasanya adanya iman yang ada di dalam hati kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal ini karena mampu untuk bisa mendeteksi dan bahkan munculnya rasa takut untuk kendur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti yang dikabarkan Nabi SAW, rasa khawatir seperti ini bisa jadi ini bagian dari iman, ya. Yang kata Nabi SAW, ya, dzaka sharihul iman, itu adalah ya sharihul iman, yaitu iman yang bagus, ya. Itu jelasnya iman, di mana iman itu dia membuat hati ini mampu untuk mendeteksi keburukan, ya, keburukan yang muncul di dalam dirinya, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja rasa takut ini jangan sampai membuat kita ini salah di dalam mengambil sebuah tindakan dan sikap. Nah, sikap yang tepat adalah ketika kita khawatir mengendurnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu dengan teman-teman lama kita yang dahulu kita pernah berbuat dosa bersama dengan mereka ketika berada di sekitar mereka, ya. Maka mestinya ini mendorong kita untuk bisa mengajak mereka kepada kebaikan dan arahkan rasa sayang dan cinta kita kepada mereka adalah cinta sebagai seorang mukmin yang menginginkan ketaatan, keimanan, ya, itu ada pada saudara yang sebagaimana ketaatan dan keimanan itu ada pada diri kita. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, ya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Bila ia mencintai adanya iman, ya, adanya ketaatan di dalam diri kita, dan itu merupakan sesuatu yang sangat berharga, maka mestinya kita juga inginkan dan kita cintai
hal yang kita cinta ini harus ada pada saudara kita. Maka rasa sayang kita kepada mereka, rasa cinta kita kepada para kawan-kawan, teman-teman lama kita, mestinya kita arahkan agar mereka juga bisa mendapatkan keimanan dan ketaatan ini. Seperti itu. Sehingga hal ini akan membuat benarnya sikap kita ketika bergaul dengan mereka. Yaitu tulusnya kita dalam memberikan nasihat, dan kita senantiasa mengingatkan mereka dalam kebaikan, seperti itu. Bahkan mungkin kita akan memberikan hadiah-hadiah untuk meluluhkan hati mereka, untuk membuat condongnya hati mereka kepada sesuatu yang kita cintai ini, yaitu ketaatan dan keimanan. Begitu. Rasulullah SAW bersabda, tahadau tahabbu, saling memberi pasti saling mencintai. Mestinya rasa cinta kepada mereka ini ini membuat dia berkorban, memberikan sebagian harta kepada mereka untuk meluluhkan hati mereka agar mudah diarahkan kepada kebenaran. Dan motivasi berikutnya adalah agar mereka ini menjadi aset kebaikan kelak. Ingat sabda Nabi SAW, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, siapa saja mengajak kepada petunjuk kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ini motivasinya. Selain rasa cinta tadi diarahkan untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Jadi sayang itu jangan hanya sekedar sayang, namun arahkan rasa sayang dan rasa cinta ini agar mereka juga bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan, yang sangat kita cintai dan sangat kita yang kita inginkan terus ada sampai kita wafat, demikian. Seperti itu. Namun khawatir, sembari berkhawatir, yaitu memiliki kekhawatiran agar interaksi dengan mereka ini tidaklah membuat kita futur, agar keburukan-keburukan yang masih ada pada diri mereka ini tidak berimbas dan tidak tertular kepada kita. Oleh karenanya motivasi-motivasi di awal yang sudah kita sebutkan ini mestinya yang menjadi dominan pada diri seorang muslim ketika dia berjumpa dengan kawan-kawan lamanya, sehingga dia pun ketika itu dalam kondisi seperti itu akan menjadi dominan pula di sekitar mereka, di sekitar kawan-kawannya, di sekitar teman-temannya, seperti itu. Yaitu ketika berada di tengah-tengah mereka sebagai dai dan mereka pun menghormati, seperti itu, sehingga ucapan dan nasihat kita itu bisa diterima, demikian. Namun ingat, jangan jadikan mereka sebagai teman dekat, jangan jadikan mereka sebagai teman yang kita cintai, sehingga setiap rahasia-rahasia kita harus cerita dengan mereka. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama khalilnya, yaitu orang yang dia cintai, yang sangat dia cintai. Kecintaan ini sampai-sampai membuat ia menceritakan rahasia-rahasia dirinya, rahasia keluarganya dan seterusnya. Hati-hati, kata Rasulullah, falyandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu melihat siapa orang yang dia jadikan teman dekat, teman sejoli ini. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Jangan jadikan mereka sebagai teman yang kita sangat dekat dengan mereka, namun jadikanlah mereka sebagai objek dakwah, sebagai objek dakwah, sebagai aset kebaikan kita kelak. Jadi pola pikir ini harus dirubah.
Sehingga ketika kita pun bertemu dengan mereka adalah motivasi untuk menyampaikan dan memberikan kebaikan kepada mereka. Ya, berbagi kebaikan dengan mereka. Sehingga inilah yang akan mendominasi kita ketika berada di tengah-tengah mereka. Dan kita sudah melakukan antisipasi. Ya. Kita sudah melakukan pembentengan pada diri kita bahwasanya apa saja dari mereka berupa keburukan ini tidak akan tertular kepada kita, seperti itu. Ya. Karena tujuan kita tadi adalah untuk memberikan kebaikan dan kita ingin menutup keburukan, seperti itu. Ya. Selamat mencoba. Ya. Coba, ya. Silahkan berinteraksi dengan mereka, tapi bukan menjadikan mereka sebagai teman dekat, teman sejoli. Ya. Namun jadikan mereka sebagai objek dakwah, sebagai aset kebaikan di waktu mendatang. Maka insya Allah Ta'ala pertemanan tidak akan luntur dan hilang, namun kebaikan yang akan didapatkan berikutnya insya Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan. Semoga jawaban Ustadz tadi dapat menambah ilmu agama kita ya kawan-kawan, dan mempertebal iman kita semua. Nah, pertanyaan terakhir di episode kita kali ini adalah bagaimana ya sikap seorang adik ketika abangnya yang seorang ateis? Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Saudara kita bertanya tentang saudara kandungnya yang berpemahaman ateis. Apa sikap yang mesti dia lakukan sebagai seorang adik? Baik, sebelum kita menjawab, seperti biasa kita ucapkan terima kasih kepada sang penanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan, keberkahan kepadanya dan kepada keluarganya, dan secara khusus semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada abangnya, untuk masuk pada hidayah Islam, hidayah iman, dan hidayah di atas sunnah petunjuk Nabi SAW. Demikian pula semoga Allah memberikan hidayah itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan menjawab pertanyaan ini. Sikap yang tepat yang mesti kita lakukan sebagai saudara, lebih-lebih ini bukan hanya saudara seiman, namun saudara senasab. Adapun status atau pemahaman ateis, mungkin ini adalah virus yang memasuki pola pikirnya, yang sesungguhnya asalnya dia seorang mukmin muslim, yang besar tumbuh di atas keislaman. Hanya saja mungkin pergaulan, demikian pula bacaan yang membuat abang dari sang penanya ini dia memiliki pemahaman ateis. Kita berlindung kepada Allah dari segala pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kaum muslimin semuanya, termasuk abang sang penanya ini. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sikap yang tepat adalah semestinya kita memposisikan diri sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan dan menjadi pembuka pintu kebaikan bagi orang lain, lebih-lebih bagi saudara sendiri. Posisikan diri kita sebagai orang yang membuka pintu kebaikan bagi orang lain. Dengan cara apa? Yaitu memposisikan diri sebagai dai yang mengajak kepada kebenaran. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang bisa dilakukan oleh sang penanya adalah pertama sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memiliki kedua orang tua,
ya, atau salah satu darinya, maka mintakan kepada orang tua untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada abangnya tersebut, saudaranya tersebut. Karena sesungguhnya doa orang tua makbul, sebagaimana juga doa ya seseorang itu makbul ketika tanpa sepengetahuan orang yang didoakan tersebut. Kata Nabi SAW, salasu da'awatin la turaddu, 3 doa yang tidak tertolak. Di antaranya adalah da'watul walidi li waladihi, ya, doa orang tua untuk anaknya. Demikian. Maka silahkan ya, mintakan kepada orang tua untuk mendoakan ya anaknya ini, yaitu abang dari sang penanya, ya, seperti itu. Yang juga anak dari tentunya orang tuanya, seperti itu ya. Dan jangan juga lupa untuk mendoakan abangnya sendiri tanpa sepengetahuannya di dalam waktu-waktu yang mustajab. Karena Rasulullah SAW bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim mukmin untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah mustajab, makbul. Demikian, seperti itu. Silakan berdoa. Ya, berdoa untuk saudaranya. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah mencoba untuk membangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dengan abangnya tersebut. Ya. Berbicara yang lembut kepadanya, ya. Bahkan memberikan kebaikan-kebaikan yang bersifat fisik. Seperti hadiah, ya. Hadiah. Ya, bila dia memiliki hobi makan, ya, maka bisa dikirimkan atau diberikan hadiah berupa makanan kepadanya yang dia sukai. Demikian. Ya. Tadi hadis Nabi SAW yang sudah kita sebutkan, ya, atau yang sering kita sebutkan, tahadau tahabbu, saling memberi pasti saling mencintai. Ya. Nah, ini akan membuat kecondongan hati muncul. Jadi apabila seorang adik yang menghargai dan memuliakan abangnya, walaupun abangnya dalam kondisi memiliki pemahaman yang menyimpang, maka tidak masalah, ya, dalam rangka untuk berdakwah kepadanya, maka boleh, ya, untuk memberikan hadiah-hadiah. Jangan sikap kasar, ya, keras, ya, tegas kepadanya. Jangan, karena dia orang yang sedang sakit, yaitu imannya. Ya, maka berikan hadiah kepadanya, makanan yang disukainya. Ya, begitu juga mungkin hal-hal yang disukai lainnya, yang ini tidak tentunya bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk diberikan hadiah kepadanya, seperti itu. Nah, ini cara-cara untuk melunakkan hatinya, ya, melunakkan hatinya, demikian. Ya, berkomunikasi dengannya, memberikan hadiah-hadiah yang menyenangkan hatinya, sehingga akan muncul dalam benaknya, ini saudaraku ini, yaitu adikku ini sangat baik, sehingga nanti dia akan bisa terbuka, ya, untuk bisa berbicara dan mendapatkan nasihat. Nah, untuk berikutnya maka silakan untuk melakukan, ya, komunikasi verbal, yaitu bicara langsung, ya. Jika khawatir tidak mampu untuk menyampaikan kebenaran lewat lisan sendiri, maka silakan mungkin ketika komunikasi sudah bagus, ya, bisa untuk barangkali menyampaikan hal-hal yang ini menjadi bantahan terhadap syubhat yang ada di benaknya, yang ada di pikirannya terkait dengan, ya, faktor-faktor yang menghantarkannya kepada pemahaman ateis tersebut, ya. Demikian. Ya. Seperti tulisan-tulisan yang menggugah, ya, akal seseorang untuk berpikir, seperti yang memuat tentang atau penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tur ayat 15 dan 16. Ayat 35 dan 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tur ayat 35. Apakah mereka itu diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Tentunya akal kita tidak akan bisa menerimanya, ya. Karena tidaklah ada sesuatu, pasti ada yang mengadakannya. Demikian, ya. Seperti itu. Sebagaimana contohnya, ya, tidak mungkinnya, ya, adanya sesuatu di hadapan kita ini kecuali memang ada yang dia mengadakannya. Mungkin bisa, ya, sang penanya ini contohnya membuka cakrawala berpikir abangnya tersebut dengan menyatakan, ya, apakah mungkin, ya, sesuatu benda ini ada dengan sendirinya di sini? Ya, mungkin abangnya mengatakan, ya, mungkin tidak, ya, bukan, mungkin jawabannya adalah tidak, ya, tidak mungkin seperti itu, tidak mungkin ada sendiri. Nah, kalau ini tidak mungkin untuk ada dengan sendirinya, tentunya yang lebih besar daripada benda ini tentunya tidak mungkin dia ada dengan sendirinya, yaitu alam semesta ini. Seperti itu, tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang mengadakannya, dan itu tentunya lebih hebat, lebih besar dibandingkan yang diciptakan tersebut. Begitu, pasti ada yang mengadakan. Amhumul khaliqun, ataukah mereka itu menciptakan diri mereka sendiri? Tentunya tidak mungkin kita bisa menciptakan diri kita sendiri, atau sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri, fisiknya sendiri. Karena tentunya sebelum dia ada, ketika hendak menciptakan, tentunya dia memiliki keinginan dan kemampuan. Tapi ini tentunya, ya, bertentangan dengan akal. Bagaimana sesuatu yang tidak ada itu bisa memiliki keinginan dan kemampuan seperti itu, ya. Kemudian di ayat yang ke-36 Allah mengatakan dari surah At-Tur ini, Allah mengatakan, am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ataukah mereka itu bisa menciptakan langit dan bumi yang lebih besar dibandingkan dirinya? Ya, tentunya tidak mungkin. Makanya Allah mengatakan, menutup ayat itu dengan mengatakan bal la yuqinun, bahkan mereka itu tidak yakin yang seperti itu. Demikian. Oleh karenanya, sesungguhnya keyakinan atau pemahaman ateis ini sangat lemah sesungguhnya, mudah untuk dibantah. Karena dia bertentangan dengan fitrah, dengan akal, lebih-lebih dengan dalil wahyu Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sentuh akalnya, karena biasanya orang-orang, ya, ateis ini atau pemikiran ateis tidak mudah untuk menerima Al-Quran dan hadis Nabi wahyu itu. Maka bisa kita berdialog dengannya, berkomunikasi dengannya dengan bahasa-bahasa yang mengandung muatan akal, ya, menyentuh akal untuk bisa berpikir. Demikian, seperti itu, ya. Nah, ini yang bisa dilakukan. Namun apabila tidak bisa untuk berkomunikasi dengannya, atau tidak, atau khawatir, ya, tak mampu untuk menjelaskan, yang muncul adalah mungkin kemarahan, bahkan nanti akan membuat terputusnya tali silaturahim, maka, ya, barangkali, ya, bisa di-share tulisan-tulisan, artikel-artikel, atau ceramah-ceramah yang ini, ya, membantah tentang pemahaman ateis. Atau secara khusus, apa masalah yang menggelanyut di dalam benak sang abang ini, ya, saudara sang penanya ini. Untuk permasalahan itu, bila telah diketahui apa permasalahan yang membuat dia menjadi ateis, nah kemudian ini yang dikemukakan atau diarahkan kepadanya, ya, tulisan-tulisan atau artikel yang bisa menjawab, ya, faktor penyebab yang membuat sang abang ini jatuh kepada pemahaman ateis seperti itu, ya. Atau bisa juga mungkin, ya, diajak untuk datang ke kajian-kajian, lantas mungkin bisa berdialog dengan sang ustadz tersebut tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh abangnya terkait dengan pemahaman ateis tersebut. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Jangan lupa untuk mendoakan, juga mintakan orang tua untuk mendoakan. Demikian. Kemudian selalu berkomunikasi yang baik dengan sang abang, ya. Kemudian, ya, selalu berbuat baik, ya. Mudah-mudahan barangkali lewat sang adik ini, ya, sang abang ini bisa mendapatkan,
ya hidayah. Mudah-mudahan. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo, kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.